Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa alihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auladi rahimakumullah. Sabbahakumullahu bi khairin wa afiyah. Asakum fi sihhah wa afiyah. Wa asakum fi buhbuhatil hayat. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada saat ini Allah memberikan kita satu kenikmatan, yang mana kenikmatan ini sering dilalaikan oleh sebagian manusia, yaitu kenikmatan sehat walafiat. Sehingga dengan kenikmatan ini kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat ridho Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pada pagi hari ini kita akan melakukan satu aktivitas, mempelajari satu ilmu yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu al-akhlaq. Auladi rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah teoritis berkaitan dengan islahun nafas. Kalau pada pembahasan lalu kita sudah menjelaskan tentang at-tafaqquh fid-din dan lain sebagainya, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang muqaddimah praktis atau amaliyah dalam islahun nafas, dalam memperbaiki diri. Ada 4 pilar dalam islahun nafas. Di jalan memperbaiki diri, Ustaz bacakan dulu bukunya. Di jalan memperbaiki diri ada banyak muqaddimah amaliyah atau praktis yang mana akan memiliki peran penting dalam menyukseskan proyek besar tersebut. Tetapi di sini hanya akan disebutkan muqaddimah dasar-dasarnya saja, yang merupakan pondasi yang tanpa pondasi ini proyek memperbaiki diri tidak akan sukses. Apa muqaddimah praktis atau amaliyah dalam islahun nafas? Yang pertama, tawadhu, rendah hati. Imam Musa mendefinisikan tawadhu itu at-tawadhu an tu'tiyan nas ma tuhibbu an tu'tah. Kamu memberi sesuatu kepada manusia sesuai dengan apa yang kau sukai untuk diberikan kepadamu. Bisa jadi pemberian itu berupa materi ataupun pemberian itu adalah yang sifatnya perilaku. Ketika kita tawadhu, kita rendah hati di hadapan orang lain, kita pun ingin diperlakukan yang sama oleh orang tersebut. Dalam pernyataan yang lain, Imam Musa menyebutkan, dalam hadis yang lain, Imam Musa menjelaskan tentang tawadhu. Ya Hisham, ma min abdin illa wa malakun ahidun binasiyatih fala yatawadhu illa rafa'ahu Allah wala yata'adhamu illa wadu'ahu Allah. Wa Hisham, setiap hamba ubun-ubunnya berada dalam genggaman malaikat. Siapa yang tawadhu, Allah akan meninggikannya, dan siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Sumber daripada Tuhaful Uqul. Yang ini Ustaz ambil dari Hazanah Ahlul Bait. Tawadhu itu adalah rendah hati. Dia lawannya daripada sombong.
Ini yang pertama. Seseorang itu harus memiliki sifat tawadhu ketika dia ingin islahun nafs. Yang kedua, taubah nasuha, taubah. A'udzubillahi samil alim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana admim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubah nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Taubah. Taubah itu juga memiliki syarat. Syarat yang pertama, taubat dari dosa, lalu tidak mengulanginya lagi. Itu baru dikatakan taubatun nasuha. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Abu Basir, bahwa di hadapan Imam Ja'far Shadiq dia membacakan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubah nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Imam lantas berkata, huwa dzambul ladzi la ya'udu fihi abadan. Yang dimaksud dengan taubah nasuha itu adalah yaitu taubat dari dosa yang tidak diulangi lagi untuk selamanya. Dia tidak kembali melakukan perbuatan dosa itu. Tetapi ketika dia sudah melakukan perbuatan dosa, maka dia belum dikatakan bertaubat dengan taubat nasuha. Abu Basir berkata, mana ada di antara kami orang yang tidak mengulangi dosa. Imam berkata, ya Aba Muhammad, innallaha yuhibbu min ibadihil muftan at-tawwab. Wahai Abu Muhammad, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang diuji lagi banyak bertaubat. Orang yang banyak bertaubat itu adalah hamba Allah yang paling Allah cintai. Kalau dia kembali melakukan dosa, jangan sampai dosa yang dia lakukan itu didasari dengan niat dia untuk kembali. Itu namanya mempermainkan daripada taubat. Aku akan melakukan lagi, nanti aku bisa bertaubat. Nah, yang kedua, batin orang yang bertaubat sama dengan lahirnya atau lebih baik lagi. Batinnya harus sama dengan lahirnya. Antara praktek perilaku dengan batinnya harus sesuai. Bahkan harus lebih baik. Sebagaimana disebutkan antara lain dalam riwayat dari Abu Abdullah bin Sannan, bahwa Imam Ja'far Shadiq berkata, at-taubatun nasuh an yakuna batinur rajul ka zahirih wa afdal. Taubat nasuh ialah batin seseorang haruslah seperti lahirnya dan lebih baik. Batin tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Batin kita harus bersih. Batin kita harus lebih afdal daripada lahir kita. Harus kita bersihkan dari sifat-sifat kotor. Harus kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati.
sehingga batin ini bersih. Nah, yang ketiga, taubat yang dimulai dengan berpuasa. Ini dalam riwayat Ahlul Bait. Orang yang ingin taubat nasuha, dia bisa memulainya dengan berpuasa pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Ini riwayat dari Abu Basir berkaitan dengan bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Imam Ja'far kemudian menjelaskan, huwa shaumu yaumil arbi'a wal khamis wal jum'ah, yaitu berpuasa pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Muqaddimah dari taubat itu adalah dia continue pada 3 hari itu dia melakukan puasa sehingga dia menjadi bersih, hatinya menjadi bersih, batinnya menjadi bersih, dan dia kemudian dapat melangkah menuju kepada taubat nasuha itu dengan mudah. Yang ketiga dari pembahasan 4 pilar islahun nafas adalah azm atau tekad. Azm artinya menguatkan dan mengiatkan tujuan, memiliki satu tujuan yang kuat untuk melakukan islahun nafas. Ketika tidak didukung dengan adanya satu azm, niat yang kuat, maka dia akan sulit untuk melakukan islahun nafas. Salah satu pilarnya tidak ada. Maka al-azm, tekad, ini merupakan salah satu pilar dalam rangka melakukan islahun nafas. Dan pilar yang keempat adalah tawakal. Tawakal, arti tawakal menurut Imam Ali alaihi salam, hasbuka min tawakkulika alla tara li rizqika mujriyan illallah subhanahu, yaitu cukuplah tawakalmu dengan tidak melihat ada yang mengalirkan rezekimu kecuali Allah. Ghururul Hikam yang Ustaz nukil tadi dari Hazanah Ahlul Bait, milik daripada Ustaz Muhammad bin Alwi bin Syekh Abu Bakar. Tawakal itu artinya percaya mutlak kepada Allah. Kalau kita lihat, kita yakin secara sepenuhnya dengan Allah, kita serahkan kepada Allah secara mutlak. 4 pilar ini atau muqaddimah di atas datangnya ini harus secara berurutan, antara satu dengan lainnya ini berkaitan. Orang mau taubat, dia membutuhkan sikap tawadhu. Karena seorang yang tawadhu, rendah hati, dia berani mengakui kesalahan dan dosa. Tetapi kalau dia adalah orang yang sombong, di dalam dirinya ada sifat sombong, maka dia tidak mungkin bisa melakukan taubat. Kesombongan itu yang akan mencegah dia untuk melakukan taubat. Sehingga taubat membutuhkan sifat tawadhu. Kalau dia mutawadhi, maka dia berani mengakui kesalahan dan dosanya. Baru di situ dia melangkah menuju langkah yang kedua, yaitu dia bertaubat kepada Allah SWT. Dan taubat ini pun juga tidak bisa dilakukan kalau tidak ada dorongan atau tekad. Dia mengakui kesalahan dan dosanya, tetapi dia tidak ada tekad untuk bertaubat, maka akan macet, akan terhenti, cukup pada pengakuan dosa saja. Ya Allah, ana berdosa. Ya Allah, ana melakukan perbuatan ini yang dilarang oleh Allah, tetapi tidak ada tekad yang kuat untuk bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada tekad untuk meninggalkan dosa.
dan berniat untuk tidak mengulanginya kembali. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada. Dan tekad semua ini tidak akan berfungsi kalau kita tidak bertawakal kepada Allah dalam menjalankan ketaatan. Mengingat jiwa yang gemar bermaksiat akan sulit dan merasa berat menjalankan ketaatan. Tawakal ini termasuk salah satu pilar yang penting. Jiwa yang gemar bermaksiat akan sulit bertaubat. Dia sulit menjalankan ketaatan, bahkan punya kecenderungan untuk kembali melakukan maksiat. Sehingga bertawakal kepada Allah adalah kekuatan yang akan mendorongnya. Ketika dia bertawakal kepada Allah, maka itu merupakan salah satu pendorong dia bisa menuju kepada islahun nafas. Bagaimana taubatnya selain dari orang-orang mukmin? Taubatnya selain orang mukmin, ya dia harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelahnya baru dia bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab islah, memperbaiki dirinya, yang mulai melaksanakan tanggung jawab keimanan yang telah ia ikrarkan. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin wa mungdzirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, adapun taubat bagi kaum mukmin yang telah beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad adalah dengan mencegah diri dari dosa-dosa, lalu setelahnya ia memulai perjalanan islahun nafas. Wa man taba min ba'di dzulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nanti kita akan bahas kembali satu persatu peran tawadhu itu bagaimana, beberapa keistimewaan daripada tawadhu, dan kita nanti akan menjelaskan langkah-langkah yang lainnya berkaitan dengan pembahasan berkenaan dengan islahun nafs. Auladi rahimakumullah, semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa menambah wawasan Ustadz sendiri khususnya dan antum semua, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, pribadi-pribadi yang masuk dalam kategori pembela Imam Mahdi ajjalallahu farajahus syarif. Karena pribadi yang baiklah yang akan bisa membela dan berdiri di belakang barisan Imam Mahdi. Semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, antum dan keluarga antum selalu dijaga oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan dan kemakmuran, kemudahan dalam semua urusan-urusan yang baik. Auladi rahimakumullah, ini mungkin yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini.
Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.